Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Bulughul Maram, kita melanjutkan pada kitabul janaiz. Kita melanjutkan pada bab baru, yaitu kitab tentang jenazah, tata cara pengurusan jenazah dan lain sebagainya. Setelah tentang kitabus shalah selesai sampai mulai dari sholat khauf, sholat macam-macam semua, sholat doa dan lain sebagainya dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian kita memasuki pada bab baru, yaitu kitabul janaiz, kitab tentang jenazah. Nah, kemudian hadis yang pertama yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadhil ladzatil maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyak mengingat tentang yang menghabisi semua kenikmatan, yaitu kematian. Ketika orang nikmat-nikmatnya hidup kemudian mati, ada orang yang sampai selesai umurnya, sudah sampai selesai masa suksesnya baru mati. Ada orang yang tengah menempuh perjalanan sudah mati duluan. Ada yang masih belum menempuh, sik sekolah, sik soro si anak sudah mati. Jadi tidak tentu. Makanya kemudian meninggal itu tidak ditentukan oleh usia. Tak enteni swidak nunggu 60 dulu, ndak. Ada kalanya orang itu dikasih umur lebih oleh Allah Ta'ala. Ada kalanya orang itu diberikan umur pas oleh Allah Ta'ala. Dan itu kemudian ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa Allah Ta'ala mencabut barokah yang ada di atas bumi dengan meninggalnya para ulama. Ulama-ulama hisab, orang-orang baik. Kalian bahasanya sekarang, kenapa orang baik itu selalu meninggal lebih dulu? Kenapa? Ya itu tadi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada kalanya orang yang alim dibiarkan sampai panjang umurnya oleh Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan orang-orang yang alim luar biasa itu kebanyakan umurnya tidak panjang. Itu Rasulullah SAW menjelaskan, ilmu yang paling pertama ditarik oleh Allah Ta'ala ilmu tentang faraid, ilmu tentang waris. Pas di pondok waktu saya pondok itu ada akeh sing gak gelem belajar waris. Apa? Nah, karena hadisnya model seperti itu. Nanti yang pertama kali ditarik oleh Allah Ta'ala adalah ilmu faraid. Berarti orang yang belajar mati disian. Sing belajar itu akeh sing mati disian. Ojo belajar untuk mati no. Bahaya, mikir ngono iku bahaya. Akhirnya kamu sing belajar ilmu faraid itu. Nah, sekarang itu penting. Kenapa banyak hilang? Nah, ini yang kemudian yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Agar orang itu selalu standby. Jangan mikir nanti, kalau nanti matinya itu nanti saja. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, kalau Anda beramal wa'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Anda kalau mau hidup, kalau mau beramal di dunia, beramallah seperti seakan-akan Anda hidup selamanya. Dan kalau untuk masalah akhirat, wa'mal li akhiratika, kalau Anda beramal tentang urusan akhirat, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan Anda mati benih. Tadi sembayangi khusyuk temenan. Orang coba seandainya dia mati mimpi saja, jangan dulu kasih kabar temenan, turun kabar temenan. Ini orang mimpi saja. Aku mimpi mari mimpi wong mati Ustaz ya opo pas kon mati temenan sok aja ngomong kok ngono kuweden dhek mari sembahyang iku paling khusyuk sak masjid gitu apa di mati lah iku mau
Makanya kemudian Rasulullah mengajarkan Anda kalau untuk masalah akhirat yang sungguhan, seakan-akan Anda akan mati besok. Jadi kemudian ketika kita diambil oleh Allah Ta'ala itu siap. Makanya ketika orang tidur, ketika orang akan tidur, diajarkan oleh Rasul SAW untuk membaca 3 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah. Mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada riwayat yang lain dari 2 ayat yang terakhir berarti mulai amanar Rasul. Jadi ada yang 3 ayat riwayatnya, ada yang 2 ayat riwayatnya. Nah itu kemudian yang penting dibaca. Maka kemudian orang yang kemudian membaca itu ketika dia meninggal di saat itu, maka meninggalnya sama seperti sama seperti orang yang mati syahid. Diwoco. Nah kemudian ayat kursi. Kenapa? Biar orang tidur itu tenang. Biar ketika Anda tidur itu tenang, tidak diganggu oleh setan. Itu yang kemudian membuat mimpi rancu itu kan diwono. Makanya Rasulullah SAW itu sebagai guru besarnya, Rasulullah sebagai guru besarnya tahu ketika dilapori sama sahabat, ya Rasulullah saya mimpi seperti ini. Ada ini sebagian yang betul dari Allah Ta'ala, ada yang disusupi sama setan. Kenapa? Ya itu mau pas bengi gak baca ayat kursi, akhirnya teleponnya ambil setan. Setannya yang masuk. Kadang-kadang ngelir-ngelir tangi keweden dewi mau ke kamar mandi ngejak wong sak keluarga dijak kabeh ya kabeh cuma apa nak jedeng tok ya Allah ruwet gak karu-karuan ngejak wong sak keluarga ditangini kabeh tangi aku apa nang jedeng terus opo kok orang lain perlu ribet gara-gara Anda gitu loh. Makanya kemudian diajarkan setan gak perlu diwedeni, setan itu tidak perlu ditakuti, ada manusia sama setan mesti lebih mulia manusia yang baik. Sing elek ya tetep Allah Ta'ala menjelaskan summa radadnahu asfala safilin. Sing elek ya paling ngisor dhewe. Luwih nemen teko setan. Nah ini kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu bukan mengajarkan orang malas. Loh, berarti kalau beramal untuk dunia, nah ini orang yang kadang-kadang kita jelas nodisi itu daripada videonya diketok orang salah paham nanti. Orang salah paham, Ustaz mengajarkan kalau seandainya Anda beramal untuk dunia seakan-akan hidup selamanya, berarti kelesetan terus ngawur nanti Allah. Dari ini kemudian ada ayat yang menjelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, penjumat ayat yang diwucuk. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, jaga takwamu kepada Allah. Kemudian apa? Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu diprogram besok itu mau apa. Tapi jangan nemen-nemen dalam berangan-angan. Iku sembarang telepon setan. Besok ada program apa? Sembahyang. Mari berangkat sembahyang, mari sembahyang doa, mari sembahyang subuh, sembahyang doa, sembahyang subuh pengajian, sembahyang doa, mari sembahyang doa, kok nang toko, mari tutup nanti ada pelanggan berapa saja, itu jadi target. Rizki ditarget ambil ini. Kalau bisa yang masuk nanti ini pemasukan 200.000. Ya boleh lah Anda membayangkan seperti itu boleh. Cuma aja dibayang teman-teman kok nek seumpama masih mel busuk 10.000 kan gremeng ya Allah Ta'ala. Ya Allah padahal target 250 lah kok sing mel busuk 10.000. Kok cek teman jauh dari target lah kok target betul kan ngono. Yang salah Anda, kita itu seringkali menyulitkan diri kita sendiri karena cara pikir. Karena pola pikir. Lu saya itu tahu, aku bisa itu tahu. Pas waktu di pondok itu melo ambil area kerjanya itu tadi ono sing bisnis LMM apa segala macam, ya kan? Ati bujuki wong wis kemudian iku tuh tak terima, itu mari daftar tak delok. Oh iki bisnis bujuki wong. Awalnya kan kayak ngono kan. Awalnya kan seakan-akan meyakinkan prospek luar biasa. Ya daftar. Oh ternyata bisnis bujuki wong, kata melo ide aku. Bapak itu, asal sampai bujuki wong. Dan lebih baik orang rugi, Kau rugi tak apa-apa. Sementara orang lain tak rugi gara-gara aku. Nah, daripada aku dosa. Ngono ae. Nah, kemudian orang itu prospeknya macam-macam. Mungkin nanti pemasukan ada 300.000 dalam waktu 1 hari. Nanti prospeknya panjang. Bisnis kayak ngono iku tahu. Prospeknya seakan-akan tidak akan rugi. Begitu kena corona numplek kabeh. Prospek dukur. Numplek kabeh kena corona ya Allah subhanallah. Padahal kalau Anda pikirkan Allah Ta'ala ngasih cobaan super gampang. Allah Ta'ala
ngasih cobaan corona ini mestinya super gampang. Cuma terkadang di dalam sesuatu yang kemudian super gampang ada kepentingan jadi ketok soro. Loh, barang koyo corona, kalau Anda mulai teliti dari awal-awal wong mati kena corona apa segala macam, berapa lama tahannya virus itu tadi di luar? Ketahanannya berapa? Ada yang 4 jam, paling lama 4 hari. Sing waras seminggu sampai lebih itu jarang-jarang itu jarang-jarang. Yang paling kuat itu paling anggap 4 hari. Masjid ditutup sampai 2 minggu. PSBB, ndak nanggung, kadang-kadang sampai 5 bulan. Top luar biasa. Dikontrakno masjidnya. Ya Allah, iku masjid mari dikontrakno BDE, mari mlebu terus ana wong sing kena corona. Yo opo carane? Ya apa carane? Loh, mulai dari awal, itu virus bukan barang yang kuat bertahan di luar untuk waktu yang lama. Iku barang sing ndak kuat nang jaba suwe. Wis mari kena desinfektan, wong disuwek, mari tes besar-besaran rapid, tes besar-besaran sekarang swab. Kok dak entek-entek? Yo opo carane? Loh, kalau Anda pikirkan harusnya cobaan Allah Taala itu gampang. Iku mesti dites oleh Allah Taala sing gampang. Pokoke kon cuci tangan, pokoke sing genah-genah mangan sing pokro, ojo sing ndak-ndak. Iku lak gara-gara mangan ndak pokro. Coba Anda, iku mulai dari mana? Gara-gara sing dipangan kelelawar, sing dipangan sing ndak baru muncul virus kayak ngono. Iku gara-gara mangan sing ndak pokro. Dadi sing mangan pokro ojo melo-melo. Kan kayak ngono. Orang itu kadang-kadang dibingungkan sama model-model berita kok ngene iki, Mas. Nah, ini yang kemudian Allah Taala itu ngajari sing gampang. Cuman Allah Ta'ala ada target dalam hidup. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang lain pula, Allah Ta'ala menyuruh orang itu untuk beramal akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagian Anda di dunia. Anda punya istri dan anak-anak, ada keluarga, ada kemudian yang harus diberikan nafkah. Diri Anda juga punya hak untuk diberikan nafkah. Ibadat boleh baik, tapi jangan sampai melupakan sosial. Itu penting. Tapi duduk mau kelesetan, hadisnya kayak ngono, Ustaz. Kalau seandainya orang itu beramal dunia seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Tapi gak usah kerja, kelesetan lain. Sopo sing wara kayak ngono itu? Mau? Itu memaknai hadis dengan cara yang ngawur, ekstrim betul itu, ngawur kata 14. Ngono mesti ditepno ambek sing ngerti hadis. Karena kacau kalau hadis dipahami sama model-model seperti itu. Orang sekarang dikacaukan kata-kata paham liberal. Kayak ngono cara memahami hadis. Jadi ada hadis yang seakan-akan abu-abu. Ini enggak dijelaskan sama orang yang alim, dijelaskannya sama orang yang enggak paham. Wah, kacau. Nah, ini kemudian Allah Ta'ala, Rasulullah SAW ingin mengajarkan aksiru dzikra hadhil ladzatil maut. Perbanyak mengingat yang menghilangkan segala kenikmatan. Penting. Bukan berarti kemudian eling mati, ya Allah menikmati terus gak kerja sama sekali. Enggak, kerja saiki ndang mari, ndang mulih, ndang ibadah. Ngono carane. Begitu cara yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah duduk tak kerja sama sekali. Kerja. Wae ibadat. Tadi imam. Duduk kemudian orang lali ambil ibadat itu sama sekali. Kerja, lali ambil ibadat itu enggak. Rasulullah waktunya kerja, waktunya ibadat. Wae mengajar kan ngono. Aman. Enak uripnya dikaitkan ngono. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannaina ahadakumul mauta li dhurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ini yang di dalam kitab Bulughul Maram yang diriwayatnya Riyadhus Shalihin, tak jelas mau apal. Di dalam kitab itu Rasulullah SAW bersabda la yatamannaina adakumul mauta lidurrin asabah. Di sini nazalabi. Di kitab Riyadhus Shalihin asabah fa in kana la budda sama. Kemudian di sini ada tambahan mutamannian. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin tidak ada tambahan.
Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin fa in kana la budda falyaqul Allahumma aqim makanatil hayatul khairan li wa tawaffan. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin idza kanatil wafatu. Kalau di sini makanatil wafatu maknanya sama. Hadis itu ada kalanya yang meriwayatkan orangnya beda, model hadisnya beda, maknanya sama. Berarti kuat. Makanya ketelitian ulama di dalam hadis itu ada di situ. Makanya kemudian ada orang kepingin ngetes. Ini kemudian ada seorang amir, pada saat itu ada raja kepingin ngetes ilmunya Imam Bukhari itu sampai mana. Tutup dia Imam Bukhari. Datanya orang hebat ahli hadis datangkan ke tempat saya, didatangkan dari tempat itu tadi karena itu gubernur besar, maka didatangkan dari kota itu orang-orang alim ahli hadis 10 orang. Dari 10 orang ini setiap orang mengemukakan satu hadis yang diacak. Jadi kalau seandainya sanadnya dari ini ada yang ditukar. Atau lafadznya ada yang ditukar. Itu kemudian 10 orang ini tadi didatangkan di hadapan Imam Bukhari. Sampai di depan Imam Bukhari, kemudian ditanya, saya kepingin ngetes ilmunya Anda. Katanya Anda ini orang paling bagus hafalannya, orang paling hebat dalam meriwayatkan hadis. Ya saya cuma kepingin ngetes. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal harusnya hebat. Sudah dicoba akhirnya setiap orang mengukarnya hadis yang diacak. Jadi ada hadis yang ditukar-tukar. Riwayat ini, riwayatnya orang ini harusnya riwayatnya orang ini ditukar kepada sahabat yang lain, ditukar. Sudah sampai ketika orang pertama menyebutkan kata Imam Bukhari al-Adil, tidak tahu saya. Orang yang kedua ngomong tentang hadis kata Imam Bukhari al-Adil, saya tidak tahu. Sampai yang ketiga, keempat, sampai 10. Semua kata Imam Bukhari al-Adil. Tidak tahu saya kalau hadis itu. Heran orang. Gubernur ini heran. Anda itu katanya orang paling pintar hadis. Lah itu ngomong 10, ngomong hadis kabeh. Lah apa Anda bilang enggak tahu? Itu ya apa? Kok Anda bilang la adri aku enggak ngerti. Kok 10 ini enggak mesti ngerti tak? Berarti bukan orang alim hadis kalau gitu. Nah, maka baru dijelaskan satu persatu sama Imam Bukhari. Adapun orang yang pertama, harusnya yang saya tahu riwayatnya dari fulan sak riwayatnya apa sih? Dari ini dan yang disebutkan kesalahannya dia menyebutkan loh, ini ketemu sepisan menyebutkan satu kali disalahkan apa sih diomongno? Iku 10 kabeh sing diacak, bukan cuma pembenarannya saja. Kene kadang-kadang guru itu hafalnya cuma pembenaran, harusnya jawabannya seperti ini. Enggak. Sampai titik salahnya itu ada di mana Imam Bukhari? Yang kesalahannya orang yang pertama ada di riwayat sahabat, ada di riwayat periwayat yang kedua. Yang kedua ada di periwayat yang ketiga. Yang satunya ada di barisan matanya. Yang apal kabeh. Begitu kelihatan seperti ini baru. Jadi kerungu sepisan langsung mantep. Bukan hanya pembenarannya saja, bukan jawaban yang betul saja. Sak kesalahannya dia ingat. Wong sik ketemu sepisan langsung apa lu luar biasa. Ini pengajian cepet kayak ini. Ada orang yang bisa menghafalkan hadis. Ustaz sekait ngomong ini langsung apa? Ustaz aku sapa? Wah sewangar temen gantenya aku nang ngene. Gantenya aku. Ajas salah. Imam Bukhari kok ngono. 10 orang meriwayatkan hadis yang diuter-uter, iku apal semua. Jawabannya plus yang disalahkan sama dia. Langsung apal kabeh. Iku tetep ngono pintere. Baru diakoni. Memang betul orang ahli hadis sungguhan. Karena enggak pinter soro. Ini rumit, hadis itu rumit. Kadang-kadang lafadznya memper tapi maknanya beda. Kadang-kadang kemudian ada hadis untuk orang khusus. Ada hadis khusus untuk orang khusus. Ada hadis umum untuk orang umum. Beda. Ada hadis khusus untuk umum. Ini macam-macam. Jadi tidak kabeh kemudian dikasak podo kabeh enggak. Nah, maka kemudian di dalam kitab Bulughul Maram ini tadi Rasul SAW mengajarkan la yatamannaina ahadakumul mauta lidurrin nazala bi. Jangan sampai ada seseorang yang bercita-cita, berangan-angan mati. Nek wis kaya ngene mendek mati. Mentang-mentang utangi wis akeh,
nyorok-nyorok no keluarga. Kan kayak ngono. Orang itu tidak mungkin cita-cita mati kalau hidupnya enak-enak saja. Mesti sing cita-cita mati ku sing utangnya akeh. Uripe ngri-ngriken terus loro-loron, macam-macam soro ditodong ambek konco. Itu sudah dari banyak pihak ya kan, dikanyang ambek bojo, kemudian dikanyang ambek mertua, so akeh. Baru kemudian nek ngis-ngiri mati ya. Biasa wong akeh masalah itu. Nah, maka kemudian Rasul SAW mengajarkan jangan sampai seseorang di antara kalian bercita-cita kepingin mati lidurrin nazalabi, lain lidurrin asababi, terhadap masalah yang ditimpa kepadanya. Kalau seandainya terpaksa, fa in kana la budda. Kalau seandainya terpaksa, hadis ini jangan dimaknai sembarangan. Karena di dalam banyak riwayat syarah hadis, ini hadis diceritakan kalau fa in kana la budda itu orang yang sakit sulit kemungkinan untuk sembuh, biaya untuk berobat tidak ada. Kemudian yang merawat tidak ada, itu baru fa'in kana la budda. Baru kemudian kalau memang harus dan harus ada jaminan keluarga. Kalau seandainya hidupnya dia mati, seumpama dia mati, terus ninggal utang seakan-akan ini, itu nek wis kok ngene mending mati ya Allah. Itu ngelo, itu kan nyorok-nyorokno keluargamu itu nek ngono. Itu Anda mau lari dari masalah daripada saya yang nanti ditagih belekeken kuping diteleponi terus, lebih baik aku tak mati ae. Bojo iki sing dibeli terus. Akhire omahe ditol, bojo ambek anake ngemper gara-gara dosane wong iki mau. Itu udah kebenaran. Makanya hadis ini jangan diartikan ngawur-ngawur. Minta tolong. Hati-hati, fa in kana la budda itu kalau memang sudah seharusnya itu loro sing nemen, sakit yang sungguhan sakit, tidak ada harapan sembuh. Umpama wis kanker sudah kemudian stadium 4 terus apa bakal mati. Itu dokter sudah memvonis nanti ini orang bakal mati, kemungkinan untuk sembuh sedikit. Baru kalau seandainya hidup saya tambah lama, tambah menyulitkan keluarga, tambah memperbanyak utang untuk berobat, lebih baik mati. Nah, kalau seandainya terpaksa, baru dia boleh berdoa, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan saya, idza kanatil hayat maka natil hayatu khairan li. Kalau hidup itu akan menjadi kebaikan untuk saya, wa tawaffani, dan matikan saya kalau seandainya mati itu lebih baik. Doanya seperti itu, ya Allah hidupkan saya kalau hidup ini lebih baik, matikan saya kalau mati itu lebih baik. Gitu. Biarkan Allah Ta'ala yang memutuskan. Jangan Anda yang memutuskan. Belum tentu kebenaran. Ada seorang sahabat Amr bin al-As. Ini yang nantinya dia akan menjadi gubernur Mesir. Sebelum dia jadi gubernur Mesir, dia itu sempat kemudian bercita-cita untuk mati. Karena sakit parah betul, sakit parah. Kalau seandainya tabib masa itu mengatakan, itu di dalam riwayat sirah itu, di dalam riwayat tabib pada masa itu sudah kemungkinan ini kalau untuk kemungkinan sembuh sedikit. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tidak punya ahli waris. Saya cuma punya anak perempuan satu. Itu pun kalau zaman dulu anak perempuan tidak iso mbelo. Ya sudah, apa saya sedekahkan semuanya? Tidak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, tidak boleh. 2/3 kemudian setengah, tidak boleh. Ya sudah ya Rasulullah, 1/3. Maka kata Rasulullah SAW, 1/3 itu fathulutsu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Wong nek wis ape mati, wis aja ate wasiat sing ndak-ndak, omahku kok kekno gawe anak pak anak yatim. Terus anak-anakmu ape ngemper kabeh? Gawe anak yatim. Anak-anakmu ngemper kabeh. Sing kena. Orang itu makanya disuruh sedekah pas kamu sehat, pas Anda banyak harta, pas Anda kepingin sugih, itu sedekah. Nek wis ape mati, yang boleh disedekahkan itu 1/3. 2/3 sudah milik ahli waris. Iku. Tadi nek ape sedekah omah gawe anak yatim piatu, mumpung sehat, kekno gawe anak yatim piatu. Tapi ditelok anak bojo iki kemper nanti. Nek kon melok ngemper bareng ndak ono masalah. Kan ngono.
Wong kan mikir gawe dhewe. Aku kerja soro-soro. Jadi kalau seandainya saya mati kan ngono kan egoisnya orang laki kan kadang-kadang seperti itu. Saya ini kerja sulit-sulit. Semua yang saya dapatkan ini percuma kalau tidak ada investasi surganya. Investasi di mari ape mati baru investasi. Investasi ape mati sepertiga. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW kalau seandainya Anda meninggalkan anak dan istri itu dalam keadaan cukup jauh lebih baik daripada sampai ngemis. Sing dicelatu kon. Anda yang dicelatu. Iki dhisik wong tuwa sugih masyaallah khoyir. Saking khoyir sampai kebablas. Omahe dikekno sampai dadi anak yayasan yatim piatu. Anak-anak yatim piatu kabeh sak bojone yatim piatu ngemper kabeh gara-gara wong iki mau. Ngawur, kok sing dicelatu? Dudu bener, salah. Islam itu mengajarkan cara berpikir waras. Ada orang sekarang bahasanya filantropi. Dia menginfakkan hartanya. Itu kadang-kadang ada orang yang kecewa sama keluarganya. BID kemudian pas hidup dia kemudian jarang memperhatikan istri. Tadi istri ini kemudian tarik jalan yang lain, selingkuh dan lain sebagainya. Terus tidak didik anak dengan cara yang baik. Akhirnya anak menemukan jalan hidupnya sendiri, tak kerja di bapaki, kecewa di bapaki. Mari ternyata mau diwarisi perusahaan, tidak ada yang bisa diwarisi. Sudah kasihkan untuk umat saja. Itu mau kadang-kadang kecewa di keluarga dewi. Cuma bosone diapik-apikno filantropi ngono ae. Bosone diapik-apikno. Asli lho kecewa mbek keluarga dhewe. Keluargane gak usah keluarganya tidak ada yang bisa mewarisi, kemudian dia berikan semua kekayaannya untuk orang lain. Ngawur. Tak kebenaran. Justru tambah dicelatu di anak bojone sana. Wong iku pas urip ngel-ngelno wong pas mati luwe nyorokno wong maneh. Wis tak anteni mati padahal aku ngenteni warisan tak dikekno yayasan yatim piatu. Memang top memang. Apa dicelatu bojone. Ini kemudian yang dijelaskan. Jadi ada bagiannya. Menjelaskan saya tidak bisa menjelaskan hadis langsung akeh kok ndak iso. Karena mesti penting orang itu memahami hadis itu secara menyeluruh, tidak siji-siji. Orang kadang-kadang cuma paham hadis ini terus kayak gasak uang. Untuk pemahaman yang salah ini rusak. Model kayak gini kadang-kadang yang kemudian kalau seandainya itu hadis pendek-pendek kayak gitu diberikan kepada orang yang memang berilmu, tidak ada masalah, cepat. Hataman kitab Bukhari, cepet-cepetan baca Bukhari. Kalau seandainya yang baca orang yang paham, ada apa. Tapi kalau seandainya orang yang nggak paham, terus dia tidak punya rujukan guru, tidak ada yang bisa ditanyai, dia pahami sendiri dengan caranya sendiri, itu sing ngawur. Itu yang bahaya, nanti bakal rusak. Nah, maka kemudian Islam itu, jadi Rasulullah itu memberi bekal itu komplit sebetulnya. Oke, tinggal cara kita memahami. Makanya kalau seandainya ada hadis yang modelnya agak bertentangan, tanyakan kepada orang yang mengetahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.